Terima kasih Ketua, seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati, Saudara Direktur Utama PT Taspen, beserta para direksi dan Bapak Ibu sekalian. Ini bicara bisa 2 jam ini saya, soalnya ketuanya keluar. Pertama, ini yang dinanti sebetulnya, karena Dirut PT Taspen ini juga agak terkenal terakhir ini. Menjadi viral. Dan menurut saya ini menjadi kesempatan baik untuk mengklarifikasi. Bung Herman, saya potong satu ya. 30 detik aja. Pak, saya mohon PT Taspen melaporkan siapa yang mengatakan bahwa PT Taspen mengelola dana capres itu 300 triliun. Itu sudah dilaporkan, Pak. Sudah dilaporkan ke polisi? Oh, ya, sudah. Ya, oke. Bukan Pak Erik. PT Taspen harus laporkan. Ya. Sudah ya? Ya, saya kira kesempatan baiklah di sini untuk menjelaskan secara gamblang, secara terang benderang terkait dengan tuduhan tersebut. Di sini, ini yang umum dulu, Pak. Karena hari ini juga sepertinya penampilan Pak Antonio Kosasi berbeda hari ini. Pakai peci hari ini. Oh, selalu ya? Pakai peci, Bang? Selalu, Pak, setiap hari. Pertama yang ingin saya pertanyakan Pak Antonio, selain tadi kesempatan baik untuk menjelaskan persoalan-persoalan yang menjadi isu publik, yang pertama adalah hitung-hitungan ya terkait dengan tabungan hari tua dan pensiun yang seluruhnya 3,25% dikalikan gaji untuk tabungan hari tua, kemudian untuk pensiunnya 4,75% kali gaji pokok plus tunjangan keluarga. Saya ingin ada hitung-hitungan, satu saja contoh, berikan contoh. Karena Taspen ini kan melayani pensiunannya ataupun jaminan lainnya untuk ASN. Termasuk kami anggota DPR. Saya juga adalah penerima pensiunan. Bukan pensiunan, itu uang apa tuh kalau yang rapel itu ya? Uang apa namanya itu? Yang Taspen Mandiri itu uang apa tuh, Pak? 5 tahun sekali, kan saya sudah, ya, yang 16 juta. Apa itu namanya? Oh, tabungan hari tua. Padahal masih muda, Pak, saya. Ya. 16 juta, Pak, sampai sekarang. Bukunya hilang, tahu-tahu di mana sekarang. Bisa itu diurus ya? Kalau bukunya hilang bisa diurus ya? KTP datang ke Pak Antonio, WA ya. Karena pada waktu saya menerima itu, mau dicairkan susah, Pak. 16 juta itu, udah saya cairkan aja nih ke Bank Mandiri. Ternyata susah katanya, Pak, ini ada mekanisme apa yang belum clear gitu ya. Kan ini saya terima setiap saya 5 tahun, karena saya sudah beberapa periode di sini. Jadi setiap akhir periode mendapatkan Taspen Mandiri, dan kemudian pada waktu itu macet, nggak bisa dicairkan gitu. Nggak bisa dicairkan. Akhirnya bukunya entah kemana sekarang saya. Gitu ya. Nah, saya meminta untuk hitung-hitungan apabila seperti contoh lah, istri saya adalah sebagai pegawai negeri sipil, bekerja 23 tahun, pensiun dini, kemudian mendapatkan rapelnya itu, jaminan hari tua, plus dengan pensiunan per bulan itu. Coba saya minta ilustrasinya seperti apa. Nah, sehingga saya ingin mengetahui sebesar apa uang yang dijaminkan oleh atau uang yang dikelola oleh PT Taspen, sehingga juga sepadan dengan apa yang pernah dipotong. Ini kan ada jangka waktunya juga ya, sampai kepada generasi keberapa? Sedikit ya, Pak Ketua, interaktif. Generasi keberapa, Pak Antonio? Atau saya keluar lagi, Pak Herman? Yang di... Nggak enak, nggak ada. Itu
Dibayarkan kepada janda dan kepada ahli waris sampai dengan berusia 25 tahun, Pak. 25 tahun. Ahli warisnya. Anaknya berarti? Ya. Seluruh anak atau hanya dibatasi? Dibatasi anaknya itu 2 orang, Pak. 2 anak. Berdasarkan peraturan pemerintah 2 anak. Istri yang pertama berarti? Istri yang didaftarkan, Pak. Oh, kalau misalkan istri kedua? Ya, yang didaftarkan yang mana itu yang kita Oh, yang didaftarkan. Daftarkan, Pak. Tadi titipannya dari Pak Ketua. Nah, kemudian saya ingin juga menanyakan, ada tidak cost sharing dari pemerintah? Karena kan yang dijaminkan ini kan, yang dijamin ini adalah ASN, termasuk para anggota DPR. Ada tidak cost sharing dari pemerintah? Kalau ada, berapa persen? Dan tadi saya menyimak di virtual, untuk yang jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, itu dijamin oleh pemerintah. Dibayarkan oleh pemerintah. Tetapi untuk yang pensiun dan tabungan hari tua, apakah ada cost sharing dari pemerintah? Mohon dijelaskan. Kemudian, untuk keuntungan, saya minta lebih rinci coba Pak. Tadi saya juga mendengarkan, terkait dengan pendapatan di tahun 2020 yang kemudian melonjak tinggi karena memang ada aset tanah yang dikelola oleh Mitsubishi, kalau nggak salah Mitsubishi ya. Dan kemudian seberapa besar kontribusi dari Mitsubishi dan kemudian seberapa besar juga dari peningkatan keuntungan yang dikelola oleh PT Taspen. Kemudian di halaman 10, saya agak khawatir. Ini bisa-bisa bernasib seperti Jiwasraya. Kalau Jiwasraya emang parah lah gitu ya. Tapi ya senasib itu ya bisa menuju kepada rugi. Karena kalau melihat trennya meskipun klaimnya turun, ya. Tadi saya tahu juga di 2020 itu banyak klaim, tapi ini kok meningkatnya di tahun 2021. Kemudian kalau melihat iuran dari 2015 sampai saat ini, trennya menurun. Trennya menurun untuk iuran, tetapi klaimnya memang fluktuasi. Patah di tahun 2021, tetapi ini ada tren yang meningkat di tahun 2016 sampai tahun 2021. Saya agak khawatir, apakah tren penurunan iuran dengan tren kenaikan klaim ini sampai sejauh mana forecast-nya Pak Dirut. Ini penting, saya harus tahu. Karena saya juga adalah penerima Taspen. Kemudian untuk investasi, memang ini investasi apakah lebih menarik atau memang penugasan PT Taspen karena sebagai pengelola dana yang begitu besar, ada 300 triliun lebih, 306 triliun lebih, kemudian penugasan untuk membeli obligasi negara atau sukuk negara. Karena ini bisa jadi bukan tren bisnis sebetulnya bagi entitas perasuransian untuk melakukan investasi di obligasi negara atau sukuk negara atau obligasi korporasi. Sukuk korporasi ini kan BUMN berarti Pak ya. Gitu. Alasannya apa ini? Gitu. Apakah memang dari sisi bisnis ini lebih menguntungkan atau ini penugasan? Sehingga mengurangi porsi terhadap 12,21% deposito. Memang deposito sedang tidak menarik sekarang. Deposito sedang tidak menarik. Saya kira porsinya memang lebih kecil. Tapi reksadana mestinya kalau pandai-pandainya memainkan peran di pasar reksadana, menurut saya porsinya bisa lebih tinggi. Meski tidak boleh lebih dari 20% kalau nggak salah ya, OJK-nya ya. Kemudian 4,6% kecil sekali justru main di saham. Ya. Kalau melihat trennya pada waktu kami mendapatkan penjelasan Asabri dan Jiwasraya, justru tertinggi permainan mereka untuk investasinya adalah di reksadana dan saham.
Kemudian yang terakhir, sama saya juga, apakah audit yang dilakukan BPK itu sampai kepada audit yang lebih mendalam atau tidak? Sehingga kemudian ada kesimpulan yang menyatakan bahwa PT Taspen dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan internal, dan perjanjian kerjasama dalam semua hal yang material. Saya wanti-wanti, ini adalah dana publik, Bapak hanya mengelola, jauhkan dari sifat negatif gitu ya, dan saya kira jauhkan dari, sebagai pejabat negara, jauhkan dari isu-isu publik gitu. Karena yang ke bawah-bawah tetap taspennya. Sehingga ya kita sebagai pejabat publik saling mengingatkan. Kami juga pejabat publik juga mengingatkan para mitra juga untuk berhati-hati, karena ya kita disorot publik gitu. Sekalinya disorot publik, yang akan terjadi juga berpengaruh terhadap korporasi. Mungkin saja kalau Taspen ini sudah belum listing di bursa belum ya? Kemungkinan nggak bakal listing, Pak. Karena Ada. di bawah pemerintah 100%, Pak. Harus 100%, karena ini mengelola dana pensiunnya ASN-nya. Jadi memang harus hati-hati saja. Mudah-mudahan tidak terjadi fraud di Taspen seperti yang terjadi di perasuransian lainnya. Terima kasih, Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.